ada 4 kucing kecil di rumah gitu ya Pak? Bener nggak Pak? Oh iya, kok tahu ya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Polit, Podcast Literasi Perpustakaan Umum Kota Depok. Podcast ini merupakan wadah Perpustakaan Umum Kota Depok dalam berdiskusi mengenai literasi dan hal-hal menarik lainnya. Saya Amira Takia dan dalam episode perdana kali ini kita kedatangan tamu spesial. Selamat datang Bapak Utang Wardaya. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame nih Pak yang nonton hari ini. Jadi kita pada hari ini akan membahas mengenai peran kepala perpustakaan Pak. Tapi sebelumnya mungkin ini Pak, Sobat Literasi nih yang nonton kita namanya Sobat Literasi, pengen tahu dan mengenal lebih dekat dengan Bapak. Jadi ini Pak, informasi yang kami tahu nih Pak, Bapak ini menjadi PNS waktu itu tahun 1993, benar Pak? Betul. Betul. Mungkin bisa diceritakan Pak secara singkat latar belakang pendidikan Bapak waktu itu, terus mengawali karir sampai menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok. Baik, Iya. terima kasih. Waduh, kalau dari mulai 93 mas panjang ya Pak. Iya. 93 itu sebenarnya awal karir memang sebelum ke Depok. Barangkali latar belakang pendidikan saya sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri. Jadi tahun 1993 itu masuk pendidikan dan selesai di tahun 97 langsung penugasan di Kabupaten Bogor. Waktu itu. Jadi memang waktu angkatan kami termasuk angkatan yang disebar se-Indonesia. Ya, ada yang ke Papua, ke daerah timur, DKI Jakarta, dan saya di Kabupaten Bogor tahun 1997. Dan waktu itu memang ditugaskan di Kecamatan Parung Panjang. Setelah itu Depok berdiri menjadi kota administratif ya, kota mandiri lepas dari Kabupaten Bogor. Saya ikut eksodus ya, pindah ke kota Depok. Saya pikir ya Depok dekat UI, biar bisa terimbas dari dunia pendidikan yang baik. Pak. Ya. Kalau untuk karirnya pas nyampe Depok gimana Pak? Pertama kali di dinas apa Pak? Masih ingat? Ingat ya Pak pasti. Ingat. Pas di Depok waktu itu memang belum jadi pejabat ya, masih ditugaskan sebagai ajudan Bapak Badrul Kamal waktu itu. Oh, Bapak Wali Ya, pada saat itu ya Pak. ya 4 bulan. Habis itu baru di bagian pemerintahan di kecamatan selaku sekretaris camat, beralih ke dinas-dinas sampai sekarang pernah ke kecamatan lagi di Pancoran Mas, ke Setwan, ke Setda, dan akhirnya kemarin tahun 2024 awal saya ikut open bidding Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan alhamdulillah diberikan amanah oleh Bapak Wali Kota untuk menjalankan tugas pemangku Dinas Kearsipan Perpustakaan Kota Depok sampai sekarang. Iya. Panjang ya Pak. Jenjang karirnya sampai menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok. Nah, perasaannya gimana Pak jadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok? Rasanya sama nggak sama kayak dimasakin ini katanya sayur kacang merah favoritnya Bapak. Ini nanti editor tolong tampilin ya makanan favorit Pak Kadis kayak tahu ya? Tahu dong. Kita survei dulu nih Pak. Kayak apa sih Pak? Kita intermezzo dulu deh Pak. Sayur kacang merah tuh kayak apa Pak? Banyak yang kayaknya kalau tahu orang nih, Pak. Sunda karena kan latar belakang kultur budaya kami ya keluarga jadi Sunda. Dan memang diajarkan kalau di Sunda itu berdikari ya. Jadi kalau makan
ada nggak di kebun itu sayur mayur gitu. Nah, termasuk Oh. kacang merah, terus ikannya yang ngambil di kolam seperti itu. Jadi diajarkan bagaimana hidup secara mandiri, tidak tergantung orang lain seperti itu. Dan salah satu favorit itu ya sayur kacang merah gitu. Seperti itu. Iya, iya, iya. Gimana Pak rasanya jadi kepala dinas kearsipan dan perpustakaan? Kalau secara formal sih sebenarnya penugasan dimanapun, pekerjaan jenis apapun sih sebenarnya Harus itu siap ya Pak? menjadi amanah saja, Iya. amanah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh ikhlas, kerja keras, kerja ikhlas, tentu saja untuk warga masyarakat, untuk pemenuhan standar pelayanan yang tentu saja di perpustakaan menjadi sarana penting ya, sarana penting untuk mendidik masyarakat bagaimana membangun minat baca, membangun kemajuan literasi yang memang menjadi kebutuhan dalam kehidupan di setiap saat, di setiap generasi ya, tidak terputus dalam ruang dan waktu. Tadi kan Bapak sempat bilang ya Pak, ikut open Bidding ya. bidding Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok. Mungkin apa Pak yang membuat Bapak tertarik Ya. open biddingnya tuh ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok gitu Pak? Iya. Yang pertama ada kesempatannya ya. Tentu saja ada kesempatan, ada persyaratan yang sudah kami penuhi. Terus kemudian terus kami ikut dan memang saya pikir ke perpustakaan akan berinteraksi dengan warga masyarakat, dunia pembaca. Iya. Dan saya pikir kehidupan ini tidak akan lepas dari pembelajaran, ya. Tidak akan lepas mungkin sebatas kerja sampai pensiun, tapi pembelajaran itu mungkin akan melekat, akan hidup, akan menjadi kebutuhan kita saat kita mungkin akhir balik, masa muda, masa tua, dan itu akan menjadi tetap menjadi kebutuhan karena literasi itu ya pembelajaran sepanjang hayat ya, betul, itu betul. konsepnya. Saya pikir itu. Terus yang kedua bahwa kita memang PNS perlu karir juga ya. Jadi kerja itu tidak di satu tempat. Mungkin kalau rekan-rekan di satu tempat terus aja ya itu mungkin salah persepsi juga. Tapi kita harus bisa segala hal sebenarnya ya diajarkan oleh pemimpin kita saat ditugaskan di sini, saat ditugaskan di sana mungkin disiplin ilmunya berbeda tapi memang tupoksinya tetap sama, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik Pak. Kalau untuk di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sendiri kan dari awal tahun 2024. Bisa diceritakan ya Pak, layanan di perpustakaan tuh apa aja? Mungkin sobat literasi nih pengen tahu nih Pak, sambil kita promosi juga nih, apa aja layanan yang ada di Perpustakaan Umum Kota Depok Oke, gitu. sebenarnya kan dari teman-teman kepala dinas biasanya yang kelihatan banget gitu ya, kunjungan edukasi ya. Biasanya gitu, kok kunjungan edukasinya sedikit. Nanti kalau saya di situ Pak Utang lebih aktif gitu memberikan ruang gerak untuk kunjungan edukasi. Makanya sebenarnya mereka itu tidak tahu aja, padahal di dalam itu sudah sering gitu ya. Kunjungan edukasi itu memenuhi jadwal yang sudah ditetapkan seperti itu. Dan memang ini menjadi langkah program kegiatan yang wajib gitu, yang menjadi citra perpustakaan sebagai sahabat anak gitu ya. Terus yang kedua tentu saja layanan untuk pembaca. Perpustakaan yang secara umum memang dilakukan untuk warga masyarakat maupun untuk ASN. Kemudian ada mobil keliling, perpustakaan keliling ini juga salah satu pelayanan jemput bola untuk ke sekolah-sekolah untuk menghadirkan buku dan edukasi kepada anak didik kita terutama usia dini, bagaimana mereka itu bisa membangun budaya baca yang baik di sekolah. Dan tentu saja ini juga peran serta dari guru-guru juga harus terlibat di situ. Bagaimana kolaborasi kami pihak sekolah maupun anak-anak didik kita membangun budaya baca di sekolah. Kemudian ada Kolecer ya, ini Kolecer itu kolaborasi dengan Provinsi Jawa Barat untuk di titik-titik yang
open space ya, yang sering dikunjungi oleh warga masyarakat untuk tempat kumpul, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan yang memang di Depok ternyata terintegrasi ya. Depok punya pembangunan konsep taman Kota. alun-alun yang Ya. skala kota, kemudian ada alun-alun skala kecamatan, skala kelurahan, sampai skala RW juga ada. Sehingga memang ini sangat relevan, sangat saling mendukung keterpaduan, karena memang pemberdayaan masyarakat itu harus sinergi dengan berbagai kepentingan, terutama kepentingan interaksi sosial yang memang harus kita dukung agar bermanfaat. Jadi tidak hanya kumpul-kumpul, tapi ada yang punya nilai positifnya, terutama membaca dan mengedukasi seperti itu. Betul. Kemudian ada sistem e-purpose untuk mengakses layanan koleksi kita yang memang setiap tahun kita tambah terus ya untuk memenuhi standar pelayanan di perpustakaan. Kemudian ada pojok baca yang memang harus kita arahkan ke setiap sarana-sarana publik untuk ruang baca dan layanan lainnya. Berarti kalau yang ke wilayah-wilayah itu perpustakaan keliling ya Pak? Perpustakaan keliling. Kita ya. datang ke sekolah. Apa hanya sekolah atau banyak ya Pak? Ada yang lain ya Pak? Ke taman kota. Karena kalau ke sekolah itu pas hari sekolah. Tapi kalau ke taman kota biasanya di hari Sabtu dan Minggu kita masih tetap keliling untuk memenuhi menjangkau layanan jadi secara merata luas agar ini juga tetap menjadi kebiasaan masyarakat gitu. Jadi olahraga bagus, punya hobi olahraga bagus, punya hobi mungkin cerita, mendongeng. Nah, itu mungkin salah satu kita untuk mendekatkan masyarakat juga dengan budaya baca itu, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tadi kan dijelaskan ya Pak mengenai layanan-layanan apa saja yang ada di perpustakaan. Nah, menurut Bapak nih Pak, peran perpustakaan itu sendiri, terutama perpustakaan umum Kota Depok ya Pak, bagi masyarakat Kota Depok tuh apa Pak peran-peran kita nih dinas kearsipan dan perpustakaan? Yang jelas keberadaan perpustakaan itu sebagai martabat bangsa ya. Kemarin alhamdulillah dari Perpustakaan Nasional memberikan moto semboyan perpustakaan untuk hadir dalam rangka memenuhi harkat dan martabat bangsa. Artinya yang pertama peran perpustakaan tentu saja sebagai tempat membaca, tempat koleksi ilmu pengetahuan. Tentu saja yang kedua tempat punya konsep pendidikan penelitian itu harus menjadi tolak ukurnya perpustakaan. Makanya koleksi kita harus mencerminkan kebutuhan untuk penelitian siswa, pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi tidak hanya sekedar koleksi gitu. Ada koleksi baca selesai, tetapi bagaimana suatu koleksi itu menjadikan suatu ide atau gagasan yang harus dikembangkan seperti itu. Jadi kalau baca, hafal, kemudian diskusi. Jadi diskusi itu apa sih yang harus kita kritisi gitu secara tajam sehingga menghasilkan suatu ide baru gitu, gagasan baru yang bisa mengembangkan hal-hal yang produktif sehingga menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat untuk warga masyarakat seperti itu. Jadi konsepnya ke arah sana. Jadi memang tidak sekarang itu siklusnya ya cukup berkembang lagi gitu, berkembang lagi sesuai dengan ilmu pengetahuan, apalagi sekarang di era digital. Ya sekarang tidak hanya digital dari sisi literasi saja, tapi digital dari sisi keuangan, ekonomi sudah harus mengikuti perkembangan zaman yang baik. Dan Perpustakaan Umum Kota Depok juga punya ya Pak layanan perpustakaan digital e-perpus itu ya Pak. Betul, meskipun koleksinya belum begitu banyak ya, tapi begitu banyak. Yang penting gini, menurut saya ya koleksi yang ada diedukasi, disosialisasikan, disebarluaskan agar mereka mau mengakses, membaca judul buku yang ada. Alhamdulillah kalau judul buku yang ada habis gitu dibaca oleh warga masyarakat, alhamdulillah. Jadi kita bisa punya semangat lagi untuk membeli buku koleksi ke arah yang digital, jadi lebih bisa diakses lebih cepat gitu. Meskipun memang keberadaan buku fisik tetap penting, karena memang kalau konsep membaca langsung dengan buku fisik dan digital memang agak berbeda. Mungkin itu menjadi satu pilihan bagi warga masyarakat dengan mobilitas tinggi, ya silahkan. Kita punya koleksi fisik, ada koleksi digitalnya.
Oke. Ya Pak, mungkin sobat literasi juga pengen tahu nih Pak, kalau seorang kepala dinas kearsipan dan perpustakaan tuh suka baca buku juga kan ya Pak? Bukan terpaksa harus baca. Harus baca buku. Selain mengisi waktu luangnya dengan ini, ngurus, katanya ada 4 kucing kecil di rumah gitu ya Pak? Bener nggak Pak? Oh iya, kok tahu ya? Oh iya. Nama-namanya ada nggak nih Pak? Nih yang nonton kita pada penasaran. Sebenarnya melihara kucing bagian dari apa ya? Apa tuh Pak? Kepedulian sosial, karena memang Iya, ternyata bener. kucing juga pingin minta makan. Iya. Dan kalau kita misalkan tidak peduli gitu dengan ini, sama dengan kehidupan kita tidak care gitu ya, tidak peduli seperti itu. Dan memang ada beberapa kucing yang memang suka lewat dan memang minta makan. Kan beda ya antara minta makan dengan ini. Biasanya saya lebih tersentuh gitu hatinya untuk bisa peduli seperti itu. Termasuk di sini ada kucing ya? Ada ya. Termasuk ini Pak, ini teaser kita nih Pak. Iya. Cuma kita kan belum launching secara resmi gitu ya Pak. Iya. Ini Oh iya. maskot kita nih Pak. Betul. Betul. Si Empus ya? Iya betul. Ada, nanti empus aslinya boleh ya? Editornya udah geleng-geleng. Nanti ditunjukin Pak di layar, ada empus aslinya nih Pak. Sebenarnya yang akan secara menjadi umum maskot. kita suka kucing ya, binatang yang memang lucu gitu ya, Iya Pak. menarik dan memang suka menjadi bahan perhatian kita. Iya betul. Nih Pak, sebelum kita menutup Ya. obrolan kita hari ini nih Pak, menjadi ciri khas dari podcast literasi. Jadi narasumbernya ini memberikan satu pandangan atau prinsip hidup gitu Pak, yang kira-kira dipegang atau dipedomani gitu oleh Bapak. Prinsip hidup Bapak apa sih Pak? Boleh sharing-sharing nih Pak ke kita. Sebenarnya prinsip hidup saya secara pribadi ya disiplin. Ya sebenarnya disiplin, patuh dan taat. Karena memang kita hidup pasti melekat dengan itu ya. Misalkan dengan keluarga, ada aturan keluarga yang tidak tertulis gitu yang harus kita taati meskipun kita kerja gitu ya. Kemudian juga apalagi di lingkungan kerja ya. Udah jelas ada SOP, ada regulasi yang harus menjadi pedoman. Betul. Jadi ya hidup harus berpedoman dengan yang menjadi aturan mainnya. Termasuk ya kita secara agamis punya pedoman hidup kan. Benar. Al-Quran seperti itu dan hadis. Dan itu menjadi tolak ukur kami seperti itu. Kalau hidup tanpa pedoman tidak terarah pasti. Hidup tidak jelas pasti. Arah tujuan juga tidak jelas. Nah, kalau hidup tidak ada tujuan, arah yang tidak jelas yang tentu saja tidak jelas juga nanti akhirnya. Seperti itu. Benar. Jadi apa tadi Pak? Disiplin, taat, jujur. Dan jujur itu prinsip dari Bapak Kadis Karpus Kota Depok. Dan terakhir Pak, sebelum penutup, boleh kasih rekomendasi Pak, ada buku favorit atau buku terakhir yang Bapak baca, nanti akan di sharing sama teman-teman sobat literasi. Kalau yang ini sangat berkesan sih buku itu awalnya tahun 2019 itu pernah sering beli buku, misalkan di Gramedia atau apa ya, atau di toko buku lainnya sama. Beli buku itu misalkan lebih dari 3 misalnya gitu ya. Tapi yang dibaca kadang 1, 3 tersimpan gitu ya di koleksi seperti itu. Tapi 2011 itu saya beli buku dan itu saking menariknya saya dibaca 2 kali itu sampai berkesan secara spiritual gitu ya. Iya, apa tuh Pak? Penasaran tuh Pak. Buku Sirah Nabi, karangan Martin Link. Nah itu saya sampai beli 3 dan 1 dikasih untuk yang umroh, yang haji. Biar nanti punya kesan spiritual bahwa memang perjuangan hidup itu ya awali dari contoh Nabi gitu. Penuh makna, penuh
realita hidup yang harus dihadapi, betul. Dan memang beliau menjadi tidak hanya dari sisi ucapan saja, tapi menjadi teladan yang memang harus dipedomani. Dan salah satunya dari isi buku itu kalimat-kalimat sederhana yang memang menyentuh gitu di situ, banyak menyentuh dalam diri spiritual dari diri pribadi. Dan itu kemarin terakhir Mbak Puji kemarin umroh saya kasih juga tuh buku. Oh iya Pak. Belum tahu ya? Belum. Nggak tahu sama Mbak Puji dibaca apa enggak gitu. Biar nanti juga punya pengalaman, apakah pengalamannya sama gitu beliau dengan ini kan. Karena memang kalau hal yang baik boleh dong disebarluaskan. Harus ya Pak, harus di-share. Nanti boleh ditampilkan ya buku Sirah Nabi karya Martin Link. Nanti mungkin kita bisa baca bersama nih para pustakawan. Itu buku udah beberapa kali dicetak itu. Saking banyaknya ini baca. Iya, beberapa kali cetak ya Pak. Terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk perpustakaan Kota Depok dan juga bagi masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan gitu Pak, harapannya apa? Harapannya tentu saja yang pertama bahwa Kota Depok sebagai kota yang metropolis, kota besar dengan penduduk juga cukup besar, banyak, dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan hal sebagainya, saya pikir buku jangan ditinggalkan. Koleksi buku fisik itu tetap menjadi penting untuk kita baca, karena kita sebenarnya punya tahu ide, tahu pengetahuan itu kadang hanya sendiri, padahal itu perlu didiskusikan gitu. Belum tentu hal yang dianggap baik oleh kita baik juga buat orang. Nah itu mungkin salah satunya itu. Terus yang kedua bahwa memang ilmu pengetahuan itu tentu terus berkembang, tidak stuck gitu ya. Apalagi ilmu pemerintahan terkait dengan kebutuhan masyarakat cukup berkembang. Kemarin kan kita mungkin dari sisi teknologi informasi HP aja kan cukup berkembang gitu. Dari dulu mungkin konsep 2G, sekarang udah 5G ya. Dan itu tidak mau harus kita mengikuti perkembangan itu. Dan memang buku menjadi salah satu bahan informasi terbaik. Kita bisa kegalauan ide itu bisa dijawab gitu ya melalui membaca buku gitu. Iya, jadi kalau misalkan benar nggak puasa itu membuat kita sehat, ada itu ilmu pengetahuannya, itu penelitiannya. Kemudian bahwa misalkan dijilat anjing itu najis dan harus dibersihkan 7 kali, itu kan ada teorinya, ada penelitiannya. Dan itu orang nggak tahu gitu. Kalau secara awam nggak baca buku ya nggak tahu. Makanya kita buku tetap harus penting dibaca. Buku harus tetap penting dibaca, itu ya Pak. Senang sekali ngobrol dengan Bapak pada hari ini dan mengetahui pandangan baru seorang Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok. Saya Amira Takiyah. Saya Utang Wardaya selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Iya, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, jangan lupa follow media sosial Perpustakaan Umum Kota Depok dan like, share, komen, subscribe video ini. Terima kasih.